Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak ustazah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Baik, sebelum kita menyimak kisahnya, kita pelajari dulu silsilah Nabi Zakaria. Zakaria bin Dan bin Muslim, Muslim bin Rahbam, Rahbam bin Sulaiman. Singkatnya, Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam atau cucu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang bernama Isya. Pada waktu itu Nabi Zakaria berumur 30 tahun dan Isya berumur 20 tahun. Sebagaimana pasangan pada umumnya, mereka juga mengharapkan keturunan. Apalagi Nabi Zakaria memiliki tanggung jawab, yaitu dakwah kepada Bani Israel, yang mana sebagian besar kembali murtad dari agama Allah ketika Nabi Sulaiman meninggal. Nabi Zakaria tetap berjuang sekuat tenaga untuk mengajak kembali ke jalan yang benar, walaupun ia tahu kaumnya keras kepala, pembangkang dan sering ingkar kepada Allah. Maka beliau berharap dengan istrinya nantinya mereka mempunyai seorang anak, seorang penerus dakwah beliau. Salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah, "Ya Rabbi, berilah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Telah tua usiaku, namun keturunanku belum juga ada. Maka inginlah aku agar Engkau karuniakan kepadaku seorang keturunan yang baik." Ini adalah doa yang selalu mereka panjatkan siang dan malam dengan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataan berkata bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, artinya wanita yang tidak bisa memiliki anak. Sang istri sangat terpukul dengan kenyataan tersebut. Sedangkan Nabi Zakaria tetap bersemangat, tetap optimis, tidak pernah berputus asa. Beliau selalu berdoa kepada Allah, selalu berharap kepada Allah suatu hari nanti supaya diberi keturunan untuk melanjutkan dakwah beliau. Tetapi sampai di usianya mencapai 100 tahun lebih, perjuangan dakwah beliau belum membuahkan hasil yang sesuai yang diharapkan, yakni belum berimannya Bani Israel kepada Allah. Maka dari itu Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah mengharapkan keturunan. Dalam surah Maryam, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Beliau selalu berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan sebagai pelanjut atau penerus dakwah risalah Nabi Zakaria alaihissalam. Hingga pada suatu malam ketika Nabi Zakaria sedang di mihrabnya berdoa kepada Allah, Allah mendengar doa Nabi Zakaria. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Zakaria sambil berseru, "Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan memperoleh seorang putra bernama Yahya, seorang yang soleh, pemimpin yang diikuti, membenarkan kitab-kitab Allah, bertahan kepada hawa nafsu dan godaan setan, dan ia akan menjadi seorang nabi." Demikianlah malaikat Jibril menyampaikan kabar baik kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sangat terharu bahwa doanya telah didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?" Maka Allah menjawab, "Demikianlah, hal itu mudah bagiku. Sungguh
engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Maka mendengar hal itu, Nabi Zakaria sangat gembira dan memohon kepada Allah untuk diberi suatu tanda. Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Maka Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Maka selama 3 hari Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat. Karena kabar gembira tersebut, Nabi Zakaria mendatangi istrinya dan menyampaikan bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak yang dari Allah yang diistimewakan dengan kelebihan dalam kecerdasan, yang nantinya mampu mempelajari kitab Taurat dan mengamalkan isinya serta menyampaikannya kepada umatnya. Istri Nabi Zakaria sangat gembira mendengar kabar tersebut karena beliau telah divonis sebelumnya wanita mandul. Maka hamillah istri Nabi Zakaria, yaitu Isya, dan nantinya beliau akan melahirkan seorang yang diberi nama langsung oleh Allah, Yahya. Sekianlah anak-anak ustazah sejarah singkat tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Begitu banyak hikmah yang kita ambil dari sejarah tersebut. Pertama, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang soleh. Tetaplah selalu berdoa, jangan pernah berputus asa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar adalah sifat orang mukmin, sabar dan konsisten. Nabi Zakaria selalu sabar terhadap keadaan umatnya, terhadap lamanya menunggu diberi keturunan, dan selalu berdoa konsisten dengan doanya supaya diberi keturunan yang soleh sebagai penerus dakwah beliau. Selanjutnya, orang mukmin tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarga dan umatnya. Berbanyaklah doa untuk saudara kita, untuk sahabat kita, untuk negara kita, dan untuk agama kita. Selanjutnya, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu itu terjadi, maka Allah tinggal berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah yang dikatakan dengan takdir. Meskipun beliau divonis mandul sebelumnya, tapi Allah berkehendak beliau hamil di usia senjanya. Demikian anak-anak ustazah, semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia dari Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.